Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina syiyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun yang kita muliakan, seluruh pengurus DKM Masjid Raya Cinere, yang kami muliakan seluruh jamaah sholat tarawih. Semoga kita semua senantiasa Allah pelihara kesehatan kita dan Allah istiqomahkan di dalam kebaikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di malam 16 bulan suci Ramadan. Artinya ibarat sebuah perjalanan kita baru separuh jalan, yang mana ke depan tantangan ujian akan semakin berat kita hadapi. Oleh karena itu terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam terus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik puasa kita, sholat tarawih kita, tilawah kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita semua selalu mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Sholat mempunyai keistimewaan tersendiri. Begitu juga dengan zakat, haji mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan puasa yang kita lakukan juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang berbeda dengan ibadah lainnya. Salah satu keistimewaan puasa di bulan Ramadan adalah bahwa kita melakukan puasa tidak sekedar menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Namun hakikat kita menjalani puasa adalah kita sedang meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syama'ilun Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi, di situ dijelaskan bahwa akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Begitu banyak hadis-hadis yang membahas akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari semua hadis yang ada, ketika ditarik garis besarnya, ternyata akhlak Rasulullah dasar-dasarnya tersimpan di dalam 4 hadis. Dan 4 hadis ini ternyata ada di dalam ibadah puasa yang kita jalani ini. Oleh karena itu, kita akan sedikit membahas dasar akhlak Rasulullah. Sebagaimana tema yang diangkat pada kesempatan malam hari ini, cerdas dalam mensikapi media sosial. Dasar akhlak Rasulullah yang tertuang di dalam hadis yang pertama adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir,
falyakul khairon, berbicaralah yang baik, auliyasmut, atau diam. Ini merupakan dasar akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Pak, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Gampang apa susah? Gampang apa susah, Pak? Kalau Bapak bisa mengamalkan hadis ini, berarti Bapak sudah mengamalkan 1/4 dasar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kaji. Ngomong yang baik itu artinya ketika kita berbicara, satu, tidak boleh dusta, tidak boleh bohong. Selama Ramadan ini kita sudah bohong apa belum, Pak? Dan seandainya ada orang yang berpuasa dan ternyata dia bohong, bagaimana dengan hukum puasanya? Batal apa sah? Bisa jadi puasanya sah menurut fikih, tapi karena dia melakukan kebohongan, maka pahala puasa menjadi rusak semuanya. Inilah spirit puasa kita. Spirit puasa adalah taklilul kalam, menyedikitkan berbicara. Seandainya harus berbicara, pastikan bicara kita baik. Dan ini merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita berpuasa, spirit kita adalah menyedikitkan berbicara. Dan yang luar biasa, dengan diam itu sudah dihitung sebagai sebuah ibadah, sebuah pahala. Dan itu hanya terjadi di dalam bulan suci Ramadan, tidak di bulan selainnya. Oleh karena itu, bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Gampang apa susah, Pak? Yang kedua, bicara yang baik itu artinya kita tidak boleh melakukan gibah, tidak boleh membicarakan aib orang lain, tidak boleh gosip, dan seterusnya. Pertanyaannya, selama kita Ramadan ini sudah gibah apa belum, Pak? Nggak usah dijawab, Pak, direnungkan dalam hati. Kenapa? Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain, dan seandainya yang kita bicarakan itu dengar, dia pasti sakit hatinya. Itulah gibah. Bisa jadi puasa kita nggak batal gara-gara gibah, namun pahala puasa kita hilang begitu saja karena kita melakukan gibah. Begitu juga saat kita melihat media sosial yang luar biasa, semakin canggih, semakin cepat, dan semakin luar biasa perkembangannya. Sehingga seringkali kita itu bingung, ini berita mana yang benar, mana yang bohong. Kita seringkali bingung mana yang asli, mana yang hoax. Sehingga disinilah Ramadan dengan puasanya menjadikan pribadi kita harus lebih hati-hati, lebih selektif. Ngomong yang baik. Kalau yang bisa ngomong baik, diam. Kalau kita merasa bacaan berita kita, berita yang kita dapatkan, yang kita konsumsi ternyata belum terbukti kebenarannya, jangan sekali-kali kita share. Begitu kita share dan ternyata itu kebohongan, betapa banyaknya dosa-dosa yang akan terus kita terima, karena berita itu terus menyebar, nggak bisa dihentikan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sisa waktu Ramadan yang masih ada, kita gunakan sebaik-baiknya, kita tingkatkan kualitas puasa kita, agar puasa kita benar-benar mampu menjadi sebuah perubahan besar pada diri kita, menjadi pribadi yang baik dan terus bertambah kebaikannya. Dengan spirit, dengan semangat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Gampang apa susah, Pak? Ngomong yang baik itu artinya apa?
Jangan bicara kasar, jangan bicara jorok, jangan bicara yang menyakiti hati orang lain. Dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan sosial, hubungan pekerjaan, seringkali gara-gara perut yang lapar, gara-gara rasa haus, justru malah memancing emosi kita gampang memuncak. Ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Karena sesungguhnya puasa ini melatih diri untuk sabar. Tidak hanya sabar menahan makan dan minum, tapi sabar untuk mengendalikan amarah kita. Sabar untuk mengendalikan lisan kita. Jangan gara-gara kepancing emosi keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Dan ketika itu terjadi, sungguh puasa kita menjadi sia-sia. Ini yang disampaikan Rasulullah, sebuah perhatian. Kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atsy. Begitu banyak orang yang berpuasa, tapi ternyata hanya didapatkan tidak lain hanya haus dan lapar. Pahalanya kosong di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Diamnya pun harus baik. Ketika kita memilih untuk diam, pastikan diam kita juga baik. Pak, ada nggak diem tapi ngeselin Pak? Ada nggak? Karena ternyata Pak, sama-sama diem itu memberikan makna yang berbeda-beda. Dan kita bisa membaca bahasa tubuh semacam itu. Ada orang yang diem tampak sumringah wajahnya, menunjukkan bahwa hatinya sedang damai. Ada yang diem, matanya kosong tatapannya, mungkin dia lagi banyak pikiran, banyak beban. Ada yang diem, tapi seakan-akan dia menyimpan amarah yang akan meledak kapan saja. Ada yang diem manyun, merengut, gak enak dilihatnya. Bukan begitu. Yang diinginkan Rasulullah, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam, dan diamnya pun harus baik. Jangan masam. Rasulullah pernah sekali-kalinya berbuat masam dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah sebuah surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Jadi yang diinginkan Rasulullah, ngomong yang baik. Kalau toh tidak bisa, diam, dan diamnya pun harus baik, sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasa nyaman dan ketularan kebaikan itu. Gampang apa susah Pak? Kalau Bapak bisa mengamalkan satu hadis ini saja, Bapak sudah menguasai 1/4 dasar akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengamalkan satu hadis ini akan menumbuhkan amaliyah-amaliyah yang baik, akan menumbuhkan akhlak-akhlak yang baik, sehingga inilah spirit kita, semangat kita, hakikat dari puasa yang kita jalani, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, dasar akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bunyinya, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sesungguhnya bagusnya keislaman seseorang itu terukur tarkuhu ma la ya'nihi, kemampuan dia meninggalkan perkara yang gak ada manfaatnya. Itu standarnya Bapak Ibu. Dan ini ada di dalam spirit puasa kita. Ketika kita berpuasa, pastikan waktu yang kita miliki benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memotivasi kita, setiap pekerjaan amal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan begitu hebatnya dibanding bulan-bulan lainnya. Bahkan diamnya orang yang berpuasa dianggap sebagai bertasbih. Ini semua dasarnya adalah untuk memotivasi kita
agar puasa kita, waktu yang kita miliki benar-benar kita maksimalkan untuk kebaikan, bukan untuk disia-siakan. Bayangkan kalau ada yang berpuasa dari habis subuh dia tidur sampai zuhur. Ada Pak, zuhur sholat sebentaran, tidur lagi sampai asar. Ada nggak kira-kira? Sholat asar sebentaran, ngabuburit katanya Pak. Artinya begitu banyak waktu yang dibuang hanya untuk tidur saja. Sudah malam tidur, pagi masih tidur dengan alasan saya puasa. Ini yang tidak sesuai dengan spirit yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa keindahan bagusnya Islam seseorang terukur kemampuan dia meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Silahkan tidur secukupnya saja. Bahkan ada yang luar biasa, karena alasan puasa, alasan karena untuk menunggu berbuka, menunggu sahur, dia gunakan begadang untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Harusnya semangat puasa kita adalah memperbanyak ibadah. Selesai sholat tarawih kita istirahat sejenak, lanjut nanti kita baca Al-Quran, lanjut nanti kita tahajud bersama, begitu seterusnya. Jangan cuma bangun makan sahur habis itu tidur lagi, jangan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan ketika seorang muslim benar-benar mampu memanfaatkan setiap potensi yang Allah berikan kepada dirinya, mampu memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada dirinya, maka itu mencerminkan bagusnya keislaman orang tersebut. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW, dan puasa kita benar-benar mampu menjadi titik balik perubahan besar agar kita menjadi pribadi yang baik dan terus bertambah kebaikannya. Adapun yang nomor 3 dan 4 dari dasar akhlak Rasulullah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.